Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada. Rismon Sianipar betul-betul kacau sahabat ya. Kali ini hidupnya betul-betul tapepar. Kalau orang Makassar bilang tapepar itu artinya sudah tidak ada lagi harapan. Ternyata dia pulang kampung itu karena kehabisan biaya, kehabisan ongkos. Jadi tidak bisa lagi tinggal di Jakarta karena ongkos di Jakarta terlalu mahal katanya. Kasihan betul. Sepertinya hasil penjualan buku tidak ada yang mengalir kepadanya. Atau jangan-jangan Rismon Sianipar ini sudah mau pecah kongsi dengan Tipa dan Roy Suryo. Karena seharusnya kalau misalnya kedua orang ini adalah sahabat yang baik, kan bisa saja dia tampung dulu di rumahnya. Atau setidaknya kongsi-kongsi untuk Rismon supaya dia sewakan apartemen. Karena bagi kedua orang ini saya kira Rismon ini adalah orang yang sangat penting di dalam memperjuangkan kebohongannya. Kenapa mesti dia memilih pulang kampung? Dan ada satu narasi juga yang menarik selain daripada pengakuan Rismon tentang perihal dia pulang kampung. Dan ada satu pernyataan yang sangat menarik sahabat dari Rismon Sianipar ya. Pada saat dia live itu bisa ditonton di akunnya. Ada cuplikannya, saya akan lampirkan sebentar. Dia berharap Rizik Syihab jadi menteri, termasuk Amin Rais dan Roy Suryo. Ini semakin aneh-aneh saja ini Rismon Sianipar. Kira-kira apa yang cocok ya kalau mau dijadikan menteri ini Pak Rizik Syihab atau Roy Suryo ataupun Pak Amin Rakus. Kasihan memang Rismon ya, kayak sudah kehilangan jati diri saja, sembarang dia omongkan di media sosial. Nah, seperti apa pernyataan Rismon ini kita nonton dulu, tapi sahabat-sahabat jangan ketawa. Jangan sampai ketawa menonton Rismon yang sudah angkat bendera putih tidak bisa lagi tinggal di Jakarta. Makanya saya bilang sama Pak Prabowo Subianto ini kan pejuang yang paling setia ini ya. Habib Rizik menemani Pak Prabowo Subianto ketika 2019, 2014 itu dalam susah, itu sebenarnya teman yang sejati ya kan, teman yang sejati gitu loh. Jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan. Habib Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Diajak dong jadi menteri, itu dirangkul gitu loh Pak. Dan juga saya ingat Pak Amin Rais yang juga Pak Amin Rais dulu dan Mas Roy Suryo pada saat memukul podium di Jogja kayak di 2019 itu di belakang itu ada Pak Roy Suryo, Stadion Kridosono ya. Pak Roy Suryo maupun Pak Amin Rais itu kan ada di belakang yang ketawa-ketawa ya kan. Di masa susah saat itu semuanya. Di masa susah itulah teman sejati Pak. Harus hemat-hemat. Karena di Jakarta biaya hidup tinggi sekali, ya kan. Sementara kan Bu Tipa dan Pak Roy Suryo memang domisilinya rumahnya di Jakarta. Jadi bukan karena apa-apa ya, memang karena pulang untuk hemat, pulang kampung. Kalau di Jakarta kan biaya hidup mahal ya kan. Jadi harus. Tapi 2/3 udah pulang. Hah? 2/3? Iya dong, kan? Iya kan, 2 dari 3 udah mewakili. Roy Suryo dan Bu Tipa kan sudah mewakili lah itu ya. Karena memang domisilinya di Jakarta gitu kan. Kita harus pulang kampung supaya bisa masak sendiri, hemat ya kan. Kalau di Jakarta nggak ada, tinggal di hotelnya kita tiap hari berapa ratus ribu, belum makan pesan GoPay ya kan, mahal. Jadi pulanglah kami GoFood, iya bayar pakai GoPay. Oke dah. Ini ya, mau kalian beli ini bahasa Inggris, ini akan saya berikan kepada Prabowo Subianto itu loh ya, 757 halaman. Jadi udahlah, termul ini hapus saja. Iya, capek kan. Malaysia nyimak, pokoknya yang benar bagi dia cuma Jokowi Dodo, itu yang repotnya. Para apa ini ya, penelitian ya balas dengan penelitian, repot kali sih. Jangan goyang Bang. Goyang ya? Iya. Oke. Hanum, apa ini? Dulatif Hanum, mampir Lombok lagi Bang, ingat rumah di Balai Demi Ikan Dinas Perikanan Kota Mataram. Kayaknya saya pernah. Mana kelanjutan jasa palsu?
bagaimana kelanjutannya ya tergantung penyidik kan gitu ya. Kalau penyidik punya bukti yang kuat otentik ya sudah tersangkakan semua yang menurut Anda itu layak ditersangkakan gitu aja kan. Ambil ke pengadilan. Kalau saya kan pulang kampung, hemat biaya dulu ya kan. Jadi ya sementara Pak Roy dan Bu Tita kan domisilinya memang di Jakarta, jadi nggak perlu nggak perlu tinggal di hotel ya, jadi lebih hemat ya. Sudah lihat ya cuplikan video Risma Sianipar. Jadi itu saya ambil secara acak di akunnya dia lagi live. Silahkan sahabat-sahabat nonton ke sana untuk lebih lengkapnya. Hitung-hitung juga membantu Rismon agar adsense-nya naik. Kasihan. Sepertinya dia sudah kehabisan uang karena saya melihat di live-nya itu berdua dengan istrinya, kasihan. Luar biasa ini orang. Harusnya dia berupaya bagaimana supaya istrinya ini ada aktivitasnya yang berbau-bau ekonomi. Contohlah misalnya jual-jualan, apalah produk-produk UMKM. Karena kalau hanya mengharapkan adsense itu kan naik turun, apalagi kalau kita melihat daripada keluhannya sudah sangat luar biasa, sudah miring, sudah oleng ini kendaraan kalau begini, sudah sangat susah untuk berjuang. Seharusnya yang namanya perjuangan itu tak peduli ada uang. Dia harus tetap berjuang karena dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang benar. Yang kedua, seharusnya teman-temannya ini seperti Panci, Tipa, Rizal Padilla, Roy Suryo, ini harusnya membantu ini, membantu Rismon supaya bisa tetap bertahan di Jakarta. Karena dia adalah salah satu tulang punggung sebagai seorang ahli forensik digital abal-abal. Pantas saja selama ini saya curiga bahwa kenapa Rismon ini tidak ada. Saya pikir dia sudah lari sembunyi, ternyata dia pulang kampung. Padahal sebelumnya tadi saya berpikir di video yang saya up itu dia sudah kabur. Ternyata kaburnya itu alasannya sangat klasik. Luar biasa ya. Nah, silakan sahabat-sahabat memberikan komentar. Menurut sahabat-sahabat dengan situasi Rismon yang ada hari ini, apa kira-kira yang layak dilakukan oleh Rismon? Dan sebenarnya ada satu hal yang paling menarik kalau dipercepat kasusnya di Polda Metro Jaya. Itu akan mengurangi beban biayanya karena nanti dia akan makan gratis. Akan dikasih makan gratis di penjara kan? Dan di sana itu disiapkan ada memang anggaran khusus untuk mereka yang ditahan. Jadi tidak perlu lagi susah untuk cari uang untuk bisa hidup di Jakarta. Jadi secepatnya Polda Metro Jaya menetapkan Rismon ini sebagai tersangka dan P21 kan cepat supaya bisa langsung ditahan biar bebannya hilang. Tapi itu juga semakin suram nanti ya, karena kasihan istrinya tinggal sendiri. Jadi itulah buah daripada congor yang tidak bisa dijaga, akhirnya susah sendiri hidupnya. Dan paling membuat kita tidak masuk di akal itu waktu dia membahas soal Rizik Syihab yang dia usulkan ke Pak Prabowo untuk menjadi menteri, termasuk Roy Suryo dan Amin Rais. Jadi sekali lagi memang pada posisi ini Rismon sudah kehilangan orientasinya sebagai pejuang. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, kenapa ini terjadi? Ya itu tadi, tak kala dia salah ambil jalan, tak kala dia salah memilih teman. Siapa suruh berteman dengan orang-orang kucluk? Akhirnya kamu juga ikut-ikutan jadi kucluk dan betul-betul kau tapepar. Jadi namamu sekarang bukan lagi Rismon Sianipar, tapi Rismon Tapepar. Jadi Tapepar itu maksudnya orang yang seolah-olah berdiri di pinggir jurang, lalu ada angin kencang yang datang dan terhempas turun. Nah itu, jadi sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Aduh, kasihan sekali ya hidupnya Rismon Sianipar. Jadi sekali lagi upayanya adalah
Polda Metro Jaya percepat dong, biar membantu Risma untuk tidak lagi terbebani soal hidupnya, kasihan. Karena nanti dia akan ditanggung oleh negara kan, kalau sudah menjadi tersangka. Saya kira begitu sahabat ya. Inilah efek dari congor yang lebih cepat dari otak. Akhirnya kena batunya. Dan ini akan panjang penderitaan yang dia alami, akan terlunta-lunta ini. Sehingga kaget juga saya, di mana hasil buku ya yang selama ini dia gembor-gemborkan itu. Katanya sudah terjual 80 juta. Sejujurnya saya curiga, sahabat, sebelum saya akhiri ya. Saya curiga dia ini sudah dibuang oleh Roy Suryo dan Tipa. Mungkin selama di Jakarta dia menjadi beban. Atau jangan-jangan orang ini juga boros. Begitu dapat hasil penjualan buku, mungkin habis. Jadi akhirnya dia tidak diurus lagi oleh kawan-kawannya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.